Wacana hak angket itu menghilangkan substansi pemilu. Pertama saya harus bilang itu hak konstitusi setiap anggota yang kita juga nggak bisa mengintervensi dan juga itu menjadi hak konstitusi anggota dan hak konstitusi masing-masing fraksi. Karena dalam Undang-Undang MD3 dan Tatip DPR itu syarat untuk mengajukan hak angket itu 25 orang minimal, lebih dari satu fraksi. Itulah menjadi syarat usulan pertama. Lalu diketok dan disetujui di rapat paripurna. Nah, rapat paripurna itu dihadiri oleh setengah plus satu. Jadi artinya maksud saya itu adalah mekanisme pengajuan hak angket, itu satu. Lalu yang kedua kalau terkait gertakan, waduh itu silakan ditanyakan kepada masing-masing partai yang mengajukan. Namun jadi bukan ditanyakan ke kita, kalau kita kan jelas positioning kita kepada aspek proses yang sedang berjalan. Tapi TKN Prabowo Gibran tidak merasa sedang digertak ya dengan hak angket itu, usul hak angket? Enggak, bagi kami begini, ini kan Mbak, ini kan ruang demokrasi Mbak. Yang setiap orang juga berhak menyampaikan ide dan pendapatnya. Saya pikir sah-sah saja, silakan saja. Silakan nanti kita berproses saja nanti di DPR gitu. Namun satu hal saya mau kembalikan begini. Sebetulnya apa sih yang menjadi isu besarnya? Isu besarnya kan masalah kecurangan. Gitu loh. Nah kalau misalnya masalah kecurangan, sepemahaman saya selalu konsisten aja pada aturan main yang ada. Di setiap partai itu punya saksi. Dan di 01 itu kita tahu loh, saksinya itu militan loh, PKS loh. Ini udah jadi rahasia umum. Saksi-saksi PKS itu saksi-saksi yang luar biasa, cukup militan. Di 03 ada saksi-saksi PDIP. Yang kita tahu juga luar biasa, terengginas juga saksi-saksinya PDIP itu. Jadi kalau mau melihat dari performance saksi yang mengawal di tiap-tiap TPS dari tingkatan TPS, desa, kecamatan, lalu kabupaten, provinsi, saya melihatnya hampir sulit ada celah. Gitu loh, karena diawasi nih oleh semua masing-masing saksi. Nah begitu juga di kita, di fraksi 02 juga kita punya saksi. Di Partai Golkar juga kita menyiapkan, di Gerindra kita menyiapkan. Artinya maksud saya begini, dari aspek legislatif dan pilpres, semua punya saksi. Yang dimana saksi itu menyaksikan proses perhitungan dan nanti ikut tanda tangan. Nah kalau misalnya ada permasalahan, ya menurut saya silahkan diajukan permasalahan-permasalahan ataupun potensi-potensi ataupun dugaan-dugaan kecurangan tadi. Itu satu ya. Oke, kita harus break ini. Mekanisme yang ada itu yang kita ketahui ya Panwaslu, apabila ada masalah administrasi, apabila ada praktik unsur kecurangan diajukan ke MK. Nah, yang jadi pertanyaan kan sekarang dimunculkan wacana di hak angket. Pertanyaan sampai pada titik apa sih hak angket itu akan punya output kan gitu sebetulnya. Nah bagi saya justru kalau hak angket ini bergulir ini malah menggeser substansi sebetulnya.